Ya, contoh. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini semua? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Ibu Petrin? Ini masih pakai nama Galaxy Iya. ya? Kalau Pak Anwar gimana? Sehat? Iya. Ya semoga baiklah semua, sehat-sehat semua. Dan pada pertemuan kita yang keempat kali ini, kita akan membahas mengenai profil sekolah. Nah, di sini kita sharing ya, sharing dulu ya sebelum kita masuk pada materi. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu dan doa dipimpin oleh Ibu Evelyn. Silakan Ibu Evelyn. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, saya akan memimpin. Mari kita berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu Evelyn. Terima Sebelum kasih, masuk Bu. pada materi, kita sharing dulu ya pengalaman. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang profil pelajar Pancasila? Apa yang Bapak Ibu tahu tentang profil pelajar Pancasila? Pak Anwar bisa sharing sedikit apa yang diketahui tentang profil pelajar Pancasila? Ya. Terus Ibu mau lanjut apa? Mau buat di sini nggak? Ya, Pak Anwar. Habis Ibu Evelyn, bagaimana profil pelajar Pancasila? Ibu Evelyn. Ya. Ini kita di sini sama-sama belajar ya tentang profil pelajar Pancasila. Ya, di sini saya juga belajar, Bapak dan Ibu juga belajar. Karena ini merupakan paradigma baru ya. Bagaimana? Bu Petrin? Ibu Petrin, profil pelajar Pancasila. Apa yang Ibu Petrin tahu tentang profil Pancasila? Oh ya. Bagaimana Bu? Bagaimana? Apa yang Ibu tahu tentang profil Pancasila? Pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Halo. Iya, halo Ibu. Mungkin jaringan kayaknya ya. Ibu Karnil, ya. Selamat bergabung ya. Bu Karnil, kita bicara tentang profil pelajar Pancasila. Apa yang Ibu Karnil tahu tentang profil pelajar Pancasila? Terima kasih Ibu Meilan kesempatannya. Baik, menurut saya profil pelajar Pancasila adalah sebuah acuan dalam Oke, makasih ya, malam. Ya. Merdeka belajar. Iya. Ya, jadi Pancasila ini seperti sebuah ataupun pendidik untuk mencapai tujuan dari seperti yang kita telah dapatkan bersama darinya, yaitu dari filosofi belajar Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Merdeka Belajar gitu.
Iya, terima Terima kasih kasih Bu Ibu Karni. Melan. Ya, terima kasih. Ada pendapat lain yang sudah disampaikan oleh Ibu Karnil? Silakan, Ibu Evelyn, Iya, mengenai boleh. profil pelajar. Iya. Oke, kalau menurut saya, Bu, profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki potensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Iya. Kalau Ibu Petrin, bagaimana Ibu Petrin? Ibu Petrin, mengenai profil. Kita ini berbicara mengenai profil Pancasila yang memerdekakan, ya, yang memerdekakan. Bagaimana Ibu Petrin? Ibu Petrin, mute-nya, suaranya mute-nya di ini, mute, iya. Suaranya tidak kedengeran Bu Petrin. Nah, oke, Pak Anwar, gimana Pak Anwar? Halo Pak Anwar, profil pelajar Pancasila. Bagaimana Pak Anwar? Ya, oke. Mungkin Pak Anwar lagi sibuk, mungkin ada ada tamu atau bagaimana. Nah, kita lanjut ya. Ini profil pelajar Pancasila ini adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, di sini ada kata pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini adalah siapa? Ada yang boleh menjawab? Pemangku kepentingan itu adalah siapa? Pemangku kepentingan yang dimaksud di sini, Ibu, yang ada di sana itu. Iya, pemangku kepentingan. Ini Kalau kan, menurut saya, iya. iya. Silakan Ibu Evelyn. Kalau menurut saya pemangku kepentingan yang dimaksud di sini, kalau di dalam satuan pendidikan itu ada kepala sekolah, ada guru, ada komite sekolah, dan ada siswa. Ya, oke. Jadi pemangku kepentingan itu dalam lingkup sekolah ya, yang Ibu Evelyn katakan tadi. Kemudian kalau yang Ibu Karnil, kalau untuk pemangku kepentingan, selain yang sudah disebutkan Ibu Evelyn, apa lagi? Selain yang sudah disebutkan Ibu Evelyn tadi, mungkin juga dinas-dinas yang terkait, Ya. seperti dinas pendidikan, kalau untuk SMK juga mungkin mitra-mitra usaha, dunia usaha. Seperti itu mungkin Ibu. Iya, ya jadi semua yang disampaikan itu betul, itu pemangku kepentingan itu dari pihak sekolah itu mulai dari kepala sekolah sampai dengan gurunya, kemudian ditambah juga dengan industri dan dinas-dinas yang terkait dengan dunia pendidikan. Nah, kita sudah mengerti tentang profil pelajar Pancasila di sini. Nah, namun di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, 6 dimensi ini adalah beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga itu adalah mandiri. Keempat, bergotong royong. Yang kelima itu bernalar kritis dan yang keenam itu adalah kreatif. Nah, keenam dimensi ini yang merupakan yang harus ditanamkan kepada peserta didik di saat kita sebagai guru memberikan materi yang atau belajar merdeka bagi peserta didik kita. Nah, dari keenam dimensi ini apa contoh dari masing-masing 6 dimensi ini? Ada yang bisa memberikan contoh, silakan. Dari 6 dimensi ini. Saya share screen ya untuk materinya ya.
Bisa dilihat ini gambarnya, bisa? Ya Bu, dilanjut. Bisa ya? Bisa. Oke, Ya, bentar ya. Ya, ini 6 dimensi ya. Oke. Nah, ini adalah yang beriman ya di sini. Nah, ini ya, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini berarti di sini pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian yang kedua itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, ya, baik dalam beragama, kemudian akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam dan kepada negara Indonesia. Nah, bisa disimpulkan dari beriman ini yang salah satu adalah 6 dimensi. Ini dia yang disimpulkan menjadi kalimat. Siapa yang bisa simpulkan ini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari kedua poin tersebut. Ada Ibu Evelyn mungkin bisa? Ya, silakan. Masih dipikir-pikir dulu ya. Nah, jadi di sini beriman bertakwa berarti kita mengajarkan kepada peserta didik, berarti kita menganut agama kita sesuai dengan keyakinan, ya. Jangan memaksakan, ya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, ya. Berkebinekaan global ini untuk mencapai pelajar Indonesia yang dapat mengenal dan menghargai budaya yang ada, ya. Kemudian dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, ya, sama seperti kita dari berbagai suku, berbagai budaya agama, kita menjadi satu di sini. Ini berkebinekaan global, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah pelajar Indonesia itu perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, di sini kata mandiri. Berarti di sini kita mengajak peserta didik itu kita mengajarkan bahwa di sini kan sudah ada kata memerdekakan, belajar merdeka. Berarti di sini kita mengajak siswa, ya, peserta didik itu untuk mandiri dalam melakukan pembelajaran, ya. Baik tugas-tugas yang dibuat itu boleh secara mandiri, kemudian ada juga yang berkelompok. Nah, ini yang dimensi yang keempat, ya, ada kaitannya dengan dimensi keempat yaitu bergotong royong. Yang harus dilakukan pelajar Indonesia itu untuk mewujudkan gotong royong itu adalah melakukan kolaborasi. Jadi memiliki kepedulian yang tinggi dan dari berbagai berbagi dengan sesama. Nah, di sini jadi ada tugas kelompok, ya. Nah, seperti yang sudah ditugaskan kepada Bapak Ibu, ya, itu kan ada tugas kelompok, kemudian ada tugas mandiri yang sudah diberikan. Nah, itu yang masuk pada 6 dimensi ini, ya, dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima ini adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis di sini berarti kita harus berpikir kritis dalam memahami suatu proses pembelajaran. Ya, untuk bernalar kritis ini pelajar Indonesia itu perlu memperoleh dan memproses informasi serta menggali apa saja yang
bisa dia cermati, oh ini hal-hal yang penting yang bisa dia bahan bacaan yang berguna bagi dia. Jadi harus berpikir kritis di situ. Kemudian kreatif. Nah, setiap siswa itu atau peserta didik itu diberikan keluasan untuk berpikir kreatif. Nah, jadi di sini yang harus kita eh, kembangkan minat dan bakat mereka sehingga terjadilah kreativitas di situ. Ya. Kemudian di sini ya dari keenam dimensi ini yang ada, nah, ini adalah ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 dimensi, jadi ini merupakan ringkasan ya yang sudah saya buat. Nah, ini nanti saya bagi materinya ya lewat WA ya, supaya Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian di sini penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Di sini ada budaya sekolah ya, kemudian ada di sini juga ada intrakurikuler, kemudian ada proyek dan ekstrakurikuler. Nah, ini sebenarnya sudah kita jalani dalam satuan pendidikan, ya. Ini penerapan profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah. Karena ini kan budaya sekolah, berarti kan kita masing-masing sekolah itu punya budayanya sendiri-sendiri, ya. Kemudian di sini juga ya intrakurikuler ya kita kan memberikan pembelajaran mereka mungkin di ekstrakurikuler, kemudian ada intrakurikuler, kemudian ada proyek yang perlu dikembangkan. Apalagi kita sekolah SMK ya, berarti kan paling banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Nah, di sini kita mengambil kesimpulan di sini, yaitu kegunaan profil pelajar Pancasila itu sebagai kampus bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Ya, nah ini kita simpulkan ya, kita simpulkan berarti di sini ini merupakan kesimpulan di mana kita mengambil kesimpulan bahwa profil pelajar Pancasila itu sangat penting untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, ini kita sharing ya secara ini. Jadi pengalaman kalian di sekolah melihat profil pelajar yang ada, apa yang ada yang boleh diceritakan dari masing-masing sekolah tersebut, dari Bapak Ibu. Apa yang sudah dilakukan lewat profil pelajar Pancasila ini? Silakan, Bu Evin atau Pak Anwar, boleh? Silakan. Bagaimana maksudnya Ibu? Saya tidak mengerti dengan pertanyaannya Ibu. Bagaimana? Nah, di sini maksud saya, Ibu menceritakan profil pelajar yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu kan ini merupakan paradigma baru. Nah, di sini jika misalnya paradigma ini sudah dijalankan, kira-kira profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah yang akan dilakukan itu seperti apa? Yang di sekolah, yang akan Ibu jalani di sekolah, seperti apa? Ya, kalau menurut saya yang akan diterapkan di sekolah mengenai profil pelajar Pancasila yaitu pelajar yang berakhlak baik, bisa bekerja mandiri, bisa bergotong royong, seperti yang Ibu sampaikan tadi itu menurut saya itu yang akan dicapai. Iya, ya. Ada lagi yang bisa menambahkan atau pendapat lain? Silakan Ibu Karnil. Oke, mungkin dari saya, Bu, ya dari
seperti yang sudah Ibu paparkan tadi, ini menjadi hal yang sangat menarik dan juga menjadi kompas atau pedoman untuk kita terapkan misalnya di sekolah. Kalau di sekolah saya, alhamdulillah beberapa poin sudah ada atau sudah diterapkan, tapi masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Jadi kalau dari segi poin pertama yaitu untuk peningkatan, yang poin pertama yaitu tentang ketakwaan dan akhlak mulia itu sudah ada, alhamdulillah. Kemudian juga gotong royong, kreatif sudah. Jadi masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi untuk diterapkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Karmel ya. Jadi semuanya itu sebenarnya itu sudah kita terapkan di lingkungan sekolah. Tetapi mungkin kurikulum yang dahulu ya, kemudian kita beralih ke kurikulum yang baru, yang paradigma baru, mungkin tinggal menambahkan dan ada istilah-istilah yang sama, istilah-istilah yang seperti contoh ya, kalau nanti kita akan pelajari mengenai asesmen. Tapi kalau kata hari-hari kita itu adalah penilaian, tetapi dalam bahasa paradigma baru itu menjadi asesmen, ya seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu sudah paham tentang profil pelajar Pancasila. Nanti setelah kita setelah sinkronus ini nanti ada asinkronus yang tugas-tugas yang harus Ibu Bapak kerjakan nanti, ya. Oke, jadi terima kasih semua. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa, dan doa mohon kesediaan dari Ibu Karmel. Ibu Karmel, mungkin lagi jaringan lagi apa. Ibu Petrin, doa penutup, silakan Ibu Petrin. Ibu Petrin, silakan Ibu Petrin, doa penutup. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita di pagi hari ini, untuk itu semuanya saya tuntun dalam doa, dan doa akan saya bawakan dalam agama saya sendiri, agama Kristen. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Pengasih. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah melakukan kegiatan IHT kami. Dan sebentar lagi kami akan melakukan tugas-tugas yang akan diberikan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami agar kami bisa membuat tugas kami hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami ya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih semua ya. Jadi jaga kesehatan supaya pelatihan kita boleh berjalan dengan baik semua ya. Selamat pagi menjelang siang semua. Terima kasih. Pagi.